tuh joget-joget banyak gitu. Ada apalagi lagunya ada yang lagi viral lagu apa gitu ya. Itulah kayak dangdut gitu ya. Terus yang pose gitu ya. Gitu. Halo guys, thank you ya udah mau mampir ke podcast kita buat ngobrol-ngobrol beberapa topik yang nanti, oke, bakal kita bahas, oke? Halo juga. Thank you loh udah undang kita sebagai narasumbernya. Halo, first of all ya, sebelum kita lanjutin ngobrolnya, sebelum kita ngobrol lebih asik lagi, lebih dalam lagi, aku mau tanya nih ke kalian berdua, gimana kabarnya? Yang pasti kabarnya baik kok. Aku juga baik kok. Lagi seneng nih. Kabar kalian juga baik ya. Kelihatan lagi pada ceria ini. Puji Tuhan, Iya. baik. Baik. Oh ya lupa, sebelum kita masuk ke topik hangat pada hari ini, kalian boleh nggak memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu supaya penonton kita nggak bingung nih. Mungkin dari Sally atau kita duluan? Boleh. Aku duluan deh, boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Sally Selarina. Bisa dipanggil Sally atau Alana. Aku dari kelas, jadinya dari sekolah SMA Negeri 3 Bogor. Kalau aku, namaku Vita Tianina Patibael. Dari sekolah SMA Vita juga namanya di Surabaya. Oke, gimana nih? Selama pandemi, kalian apa aja yang dirasain? Seneng kah atau malah makin bosen kah? Kan seneng tuh ya nggak ada sekolah offline, gimana? Antara seneng sama sedih sih. Kalau sedihnya tuh uang jajan jadi mogok gitu. Oh iya. Ya. Kita samaan ya berarti. Iya. Oke, langsung kita lanjut ke topik yang mau kita bahas. Untuk yang paling pertama, aku cuma mau tanya, kalian tahu nggak sih kalau misalnya di Indonesia tuh ya, sekarang tuh banyak banget orang-orang yang berinovasi dan memiliki kreativitas, tapi disalurkan lewat media sosial. Terutama generasi kita ya, generasi millennials. Iya bener banget nih, sekarang tuh udah banyak gunain media sosial sebagai wadah kreatif dan inovasi, bahkan di usia yang umurnya masih kecil pun mereka sudah banyak menggunakan media sosial sebagai membuat konten kreativitas, apalagi makin kesini nih, teknologi kan semakin canggih nih, jadi semakin mudah untuk membuat konten di media sosial. Betul tuh. Masa cuma betul tuh, apa dong? Yang effortnya itu apa? Kalau memang dilihat-lihat, memang inovasinya kan sekarang semakin tinggi, teknologinya semakin tinggi, bisa dilihat dari semuanya. Jadi apalagi new normal gini. Jadi orang-orang jadi lebih kreatif sekali buat konten-konten. Ya, oke, sebelum lebih lanjut nih, seperti yang udah dikatain sama Sally, sama Vita, di Indonesia ya terutama ini ya, banyak banget konten-konten yang menarik, yang bagus untuk ditonton. Dan yang buat itu gak cuma dari anak kecil sama orang dewasa. Generasi kayak kita nih yang remaja milenial yang hits itu juga kreatif dalam membuat konten, inovatif juga dalam ide-ide kontennya. Gimana nih pendapat kalian tentang mereka yang membuat konten-konten kreatif itu? Boleh Vita duluan atau Sally duluan mungkin yang mau ngasih pendapat? Ini Vita. Oh, aku dulu. Iya, kamu dulu aja. Ya, nanti aku ngomong pakai bahasa Inggris gak apa-apa ya ini? Oh, it's okay. Nggak apa-apa. Boleh. Ya, in my opinion, this in Indonesia especially, ini kan sudah kayak worldwide banget, terus kita pandemi nggak bisa keluar, ya di rumah terus bisanya cuma rebahan, nonton, main sosmed. Yeah. Terus kan bosen toh, jadi aku ngapain ya, enaknya kayak ngabisin waktu daripada kayak rebahan gitu. Jadi aku orang-orang itu pada mikir, orang-orang Indo apalagi itu kayak sudah mulai berpikir kayak, oh maybe I make a content or like mengisi waktunya dengan menunjukkan orang lain kayak aku bisa apa aja, atau aku interested sama ini gitu, tunjukin sama kayak di sosmed gitu. Jadi orang-orang lebih kayak, oh, so that's how, like that. Ya, ini kan pasti
apalagi ini kan pasti kita kan sekolah tuh pusing, banyak tugas, butuh refreshing gitu loh. Makanya kayak kita sekarang banyak banget gunain media sosial untuk sebagai bikin konten-konten juga kan, joget-joget, apalagi di aplikasi TikTok kayak itu banyak banget orang-orang di situ joget-joget gitu loh untuk refreshing gitu. Iya, Terus betul. juga kan selain itu juga kan bisa sebagai untuk bahan promosi kayak jualan online gitu loh, biar kayak lebih laku produknya juga, walaupun kayak nggak langsung laku tapi ya setidaknya kita udah ada kemajuan mau untuk nge-upload di Iya, media sosial. setuju. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sih, itu bagus gak sih? Bentar, bagusnya di mana tuh? Kalau menurut aku setuju sih sama Mario. Gini ya guys, aku jelasin. Kalau menurut pendapat aku, dengan adanya masyarakat kita yang semakin kreatif dan inovatif, tapi melalui media sosial, ini tuh sebenarnya nunjukin loh kalau masyarakat kita itu mengalami perubahan sosial berskala besar ke arah lebih baik. Karena kalau bisa kita lihat kan, kalau dulu tuh jarang banget yang pakai sosial media. Sedangkan sekarang tuh hampir semua dari kecil sampai dewasa semuanya pakai sosial media dengan baik, ya kan? Gimana? Setuju? Ya, aku sih setuju banget ya. Setuju. Setuju sih. Nah, ngomongin soal generasi milenial dan media sosial, kalian sendiri sebagai generasi milenial main medsos nggak? Kalau main apa aja deh, sebutin coba. Ya pasti main TikTok ya. TikTok itu joget-joget banyak gitu. Ada apalagi lagunya ada yang lagi viral lagu apa gitu ya. Itulah kayak Oh dangdut gitu ya. iya. Terus yang pose gitu ya. Gitu. Terus juga ini juga apa sih yang Instagram juga kan sering juga kan Instagram tuh banyak banget informasi-informasi yang baru, sama Twitter juga sih. Kalau Facebook ya jarang karena ya orang-orang sekarang lebih fokus kepada TikTok sama Instagram sama YouTube. Iya. Kalau boleh tahu nih, media sosial apa sih yang paling sering kalian mainin? Instagram sama TikTok sama Twitter sih. 3 itu yang paling sering karena informasi semua ada di situ juga. Kalau Selain Vita? sih kalau kalau aku sih TikTok ya sudah kayak keluar aja itu kayak sudah masuk lagi gitu, tangannya otomatis kayak ketemu TikTok lagi, terus kayak "Duh, aku kok masuk TikTok lagi padahal aku kan barusan keluar kok masuk lagi," jadi sudah addicted banget. Wah, kalau aku mah malah cuma pakai WhatsApp aja. Karena jarang banget main sosial media. Kalau Dewi? Kalau aku pribadi ya main TikTok, tapi nggak bikin konten, ya cuma jadi viewer doang gitu. Kalau kamu Mar gimana Mar? Kalau aku sih jadi viewer juga ya. Karena kan viewer kan tugasnya bisa membuat konten kreator menjadi besar. Bener banget sih. Bener. Gitu. Oke. Tanpa viewers, konten kreator tidak ada apa-apanya guys. Oh iya bener. Oke, masih berhubungan sama media sosial dan anak muda nih. Gimana nih pendapat Vita sama Sally tentang generasi muda yang gunakan sosial media ini untuk hal-hal yang kreatif dan inovasi? Menurut kalian tuh hal buruk atau hal baik sih? Kalau Shelly. menurut aku sih ya tergantung ya, ada hal baiknya ada hal buruknya ya. Terus kan sekarang tuh kan orang-orang tuh pasti gak bisa hidup tanpa media sosial ya. Terus juga kan yang namanya manusia juga pasti adalah punya ide kreativitas di pikirannya kan. Nggak mungkin dong harus dipendem gitu aja kan nggak enak ya rasanya ya. Pasti ingin menyalurkan bakatnya lewat media sosial gitu. Apalagi kan di media sosial banyak banget dukungan-dukungan yang positif juga dari berbagai macam orang. Bahkan kayak ada sampai luar negeri juga gitu loh. Oke, kita Ya itu sudah betul sih katanya Shelly, itu kayak sudah memang ada positifnya dan negatifnya. Negatifnya juga bisa dilihat kayak dari komen-komen orang-orang kan, kayak misalnya ada yang trending terus mereka mikirnya kayak dibaliknya, jadi kayak oh ini nggak benar, jadi mereka kayak merusuh sendiri sama orangnya, jadi kayak ini apa sih, kok jangan gitu ini salah sudah. Jadi kan orang-orang memang sudah mikirnya kayak beda-beda. Oh ya, waktu kalian main sosmed kan di sosmed itu kan ada konten ya. Konten yang kalian temuin itu apa aja sih? Mostly yang paling sering muncul lah di beranda FYP kalian deh. Ya, Gampangnya.
Kalau aku kebanyakan tentang makeup sih, makeup challenge sama Kita? tentang Kalau- K-pop lah. Kalau Vita? Ya, K-pop. Ya, K-pop. Apalagi yang Iya. lagi trending ini. Girls Wah, Planet. penggemar K-pop semua ini. Iya, penggemar K-pop semua ini. Itu kayak keluar terus di FYP ku, gak tahu kayak aku padahal nggak ngikuti acaranya, tiba-tiba kok keluar terus deh Iya. apa FYP, jadi interesting banget. Kalau di aku malah yang paling sering muncul itu mostly kayak dokter-dokter yang edukasi itu. Kalau kalian tahu Dokter Aiman Alatas, nah itu paling sering muncul di beranda aku. Tapi kalau aku sih malah suka ya karena Dokter Aiman tuh bisa ngasih kayak edukasi, tapi juga diselingin sama kayak bercandaan. Jadi yang kita tuh makin kayak, oh gini toh yang namanya penyakit, oh ini, itu kayak, oh inovasinya keren banget sih kalau Dokter Aiman itu. Calon-calon Kalau mau dokter itu Lis. Ini. Kalau aku sendiri sih agak sedikit beda ya sama Felis. Kalau aku kan karena aku suka game ya, jadi yang muncul di FYP ku ya tentang game. Kalau urusan dokter, aku yang muncul sih Dokter Richard Lee. Soalnya ya edukasi skincare gitu. Mario nih gimana? Kan Mario nih kan cowok sendiri ya. Kalau aku yang muncul karena aku seneng main game ya, game terus ya muncul game. Terus kalau misal moodku kurang tiba-tiba muncul yang buat mood booster kan. Udah. Aduh. Gak terpaku sama satu konten doang, terus banyak munculnya. Iya, emang beragam banget sih. Kalau kita ngomongin TikTok tuh udah emang gak ada habisnya. Iya, Bener. banget sih. Oke, next. Nah, dengan main sosmed kayak gini ya, kalian kan main sosmed nih aktif banget ya. Kira-kira manfaat apa sih yang kalian dapetin dari main sosmed kayak gini? Apakah itu bisa dibilang bawa dampak positif buat hidup kalian or not? Gitu. Siapa dulu? Ya udah kamu dulu aja lah. Aku dulu, oke. Kalau Oke. aku sih dampaknya negatif, positif. Apalagi kalau negatif, ya itu jelas banget tinggi sekali. Soalnya aku jadi lebih lebih fokus ke HP terus. Jadi kadang-kadang kayak kalau dipanggil gitu kayak Vita makan gitu kayak nggak tahu. Jadi tetap fokus banget, kayak aktif banget, kayak lihat TikTok gitu-gitu bisa kayak 4 jam sendiri nonton TikTok doang, terus kayak Wow. kok sudah jam 4 tak apa. Bingung. Ya tapi kalau positifnya aku jadi lebih tahu banyak hal ya, jadi kayak lebih belajar, kayak kadang-kadang FYP ku juga keluar kayak matematika gitu, terus katanya Felis yang dokter itu jadi lebih tahu kayak oh ada banyak hal yang dikasih tahu, ilmu-ilmu juga sama TikTok. Iya sih. Sebenarnya banyak juga sih manfaatnya dari segi positif maupun negatif kan. Terus juga kan kita kalau dari segi positif kan kita dapat informasi baru. Terus juga kan bisa digunakan sebagai bahan promosi juga. Kalau misalnya negatif ya sekarang banyak banget orang-orang yang candu gitu. Apalagi kadang tuh ya kalau misalnya kita udah buka media sosial tuh jadi mager ngerjain tugas gitu. Jadi ditunda-tunda gitu. Betul. Udah PW banget di TikTok atau enggak di YouTube sih sama Instagram itu. Berarti bisa dibilang gini ya. Berarti bisa dibilang kalau misalnya emang media sosial tuh bantuin kita, tapi juga bisa dibilang kalau kita terlalu candu sama mereka, itu bisa dibilang juga bawa dampak negatif ya buat kita. Bener. Ya. Oke. Bener, Lis. Intinya kayak sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik lah ya. Iya, betul. Nah, kalau dilihat-lihat sih ya dari obrolan kita tadi, kalian berdua kan aktif nih di media sosial. Nah, kalian tuh jadi viewer kayak kita doang nih, cuma nonton, atau jadi konten kreator juga? Kalau aku dua-duanya sih ya. Kadang kalau misalnya emang lagi pengen bikin konten ya bikin. Kalau misalnya lagi males. Kadang jadi penonton aja, nge-scroll aja sampai berapa jam gitu loh. Aku sama sih, kadang-kadang ya jadi kontennya kayak oh ada ide tak post saja gitu. Tapi kadang-kadang ya juga jadi penonton doang, kayak lihat-lihat orang-orang gitu-gitu. Nah, kalian kan juga ngaku nih kalau kalian nih bisa bilang content creator juga ya. Kalau aku kan cuma lihat aja nih. Nah,
rasanya tuh gimana sih waktu bikin konten? Kalian tuh rasanya lagi happy atau lagi gimana? Makanya kalian buat konten di TikTok atau di sosial media yang lain. Yang pasti lagi happy, lagi bener-bener pengen refreshing banget saking pusingnya sama tugas gitu loh. Apalagi gitu ya, kalau misalnya udah kayak bikin nih tutorial makeup tuh kayak rasanya aduh udah seneng lah. Walaupun kayak Iya, bikinnya lama, apalagi ngeditnya juga kan harus detail gitu loh, biar bagus gitu loh, sampai HP panas-panas gitu edit yang waktu lama itu buat editnya doang. doang. Berarti kalian juga ikut editing juga ya, editing dan lain sebagainya tuh kalian juga lakuin ya? Iya. Berarti ada challenging-nya dong ya kalau main sosial media. Maksudnya kayak jadi content creator tuh juga challenging loh ya berarti. Iya, Iya, iya. Salut pastinya sih, iya. salut. Buat Sally, kita langsung masuk ke topik utama nih. Buat Sally, kamu kan beberapa kali aku lihat jualan online ya, melalui media sosial gitu, diposting untuk promosi. Nah, itu kamu bisa ceritain nggak sih prosesnya gimana, Sel? Sebenarnya tuh prosesnya tuh lumayan sulit ya. Kayak gak langsung sekaligus banyak orang tertarik sama produk tersebut. Pasti kita butuh yang namanya kreativitas. Kayak gimana nih biar orang-orang tertarik nih ya sama barang kita, sama yang kita inginkan jualan tuh apa gitu loh. Kan sekarang tuh kan pasti kalau misalnya kita bikin ini kadang suka ada yang plagiatin ya siapa gitu loh. Iya, Jadi kita harus benar-benar. tampilin yang beda sendiri yang bikin orang tua tertarik sama produk kita gitu loh. Yang ngikutin alurnya aja sih, pasti ya sedikit-sedikit ada yang beli gitu loh, gak langsung langsung rame gitu, enggak. Kalau Harus kamu ikut. lagi jualan online gitu, pasar yang kamu sasar itu yang mana? Maksudnya kamu jual itu buat siapa? Anak muda kah? Atau buat mama-mama? Atau buat gimana? Tergantung sih, kalau misalnya lagi pengen keluarin tentang bikin makanan ya semua orang bisa beli. Kadang kalau misalnya tentang merchandise K-pop itu ya hanya khusus yang remaja-remaja yang kita suka pada K-pop gitu loh. Oh ya Sel, kamu kan promosi di sosial media nih. Kira-kira ada peningkatan apa penjualanmu? Atau kamu dapat apa dari promosi di sosmed itu? Yang pasti ada meningkat sih, yang pasti kita dapat keuntungan yang lebih banyak juga, terus juga balik modal juga, walaupun kayak misalnya kadang ada posisi lagi turun tapi naik lagi, turun naik lagi ya masih begitulah. Terus juga kan kalau misalnya orang juga butuh tuh kadang pengen dapet free biasnya dong gitu loh. Ya udah tuh kita kasih nih free biasnya, tapi alhamdulillah balik modal juga kok itunya. Berarti keren ya, bisa maksudnya promosi lewat media sosial tuh selain meningkatkan keuntungan juga, kamu juga ditantang untuk kreatif ya, biar menarik banyak minat. Iya bener banget sih. Salut sih. Nah, sekarang kita masuk ke Vita. Vita, tadi kan kalau Sally kan dia manfaatin media sosial tuh buat promosi jualannya Sally ya. Kalau kamu sendiri, kita ini kan semua pelajar ya. Kalau kamu sendiri merasa terbantu nggak sih dengan adanya media sosial? Waktu kamu kerjain tugas atau waktu kamu lagi cari-cari materi, kamu terbantu nggak sih dengan adanya media sosial kayak gini? Ya, dapet dari sosial media ya pasti dapet lah. Kayak apalagi aku ini kelas 12, kita semua sama umur kan. Jadi kan kita pasti nyari kayak apa informasi-informasi buat kuliah. Jadi aku juga kadang-kadang nyari kayak di IG gitu-gitu kayak apa buat masuk ini ada beasiswa apa, terus apa kalau misalnya ada yang mau overseas kayak pergi kuliah di luar negeri bisa cek-cek situ juga. Jadi itu membantu juga. Terus ya pelajaran kayak pelajaran sekarang sudah pelajarannya apalagi aku anak IPA ya. Jadi Gak anak IPA loh. oh ya, anak IPA juga ya. Jadi kayak Keren pusing nih. juga ya materinya ini sekarang Parah. kayak mepet terus mepet. Jadi aku kadang-kadang ya gak tahu ya caranya belajar cepet-cepet ini ya apa. Jadi ya aku ya manfaat sosmed juga kayak bantu-bantu. Paling ada yang kayak bikin bimbel online gitu kan, jadi kita bisa tahu oh ini jadi bisa ngajarin kita kayak materi-materi yang kita belum paham semua gitu. Iya, benar. Asik juga. Oh, kamu berarti lebih memanfaatin ke kayak
buat bantuin kamu kerjain itu ya, kerjain tugas sama cari-cari materi yang kamu nggak paham ya. Iya. Berarti kita sama Fit. Kalau aku juga gitu. Kemarin pusing kerjain mat penyebaran data langsung cari di Google. Semua langsung terjelaskan. Terus kalau nggak bisa cari di Google langsung cari di TikTok. Padahal TikTok kan tempatnya content creator ya. Tapi aku mah cari materi kalau di TikTok. Iya. Aku juga nyari Kak materi. Iya. Kadang juga kan kalau misalnya kita punya tugas kan disuruh bikin video abis itu diupload di media sosial. Itu kan suka membantu juga. Kadang juga kita suka ngelihat video-video orang yang sesuai materinya sama yang kita inginkan, itu pasti ada. Iya, berguna banget ya. Padahal isinya lebih banyak joget-joget, tapi ternyata kita bisa nemuin banyak materi loh di sana. Iya, bener banget. Bener-bener. Gak cuma kayak konten akademik aja sih. Yang non-akademik kayak penjas juga ada loh di sana. Kayak kita kemarin, tugas penjas ditulis. Kan juga nyarinya di ya, sosial media juga buat nyari video-videonya. Iya, benar-benar. Kita harus itu sih, lebih ke cari strategi permainannya aja. Jadi kita disuruh analisis video. Jadi kan keren banget sih melatih kekreatifan kita supaya, oh ini ya gimana caranya gitu. Kalau di sekolah kalian, media sosial dimanfaatin dengan gimana guys? Kalau di sekolahan aku tuh lebih untuk ke tugas-tugas ya. Jadi kayak misalnya kalau kita ya disuruh bikin tugas poster gitu loh, pasti kan harus diupload di media sosial. Sama kayak kalau misalnya kita nih mau calonin sebagai OSIS, pasti kan kita upload kan videonya di media sosial juga. Nah kayak gitu sih. Ya, kalau aku sama juga sih buat tugas sekolah. Kadang-kadang kan buat kayak video, disuruh buat video terus post di IG kayak IGTV gitu buat promosiin kayak buat sesuatu atau buat tugas, buat tambah nilainya. Terus ya juga Keren ya berarti. Kalau di Stelma sendiri itu kita media sosial tuh dimanfaatin semaksimal mungkin. Jadi kayak baru-baru ini program yang lagi jalan tuh program Stelma Learning itu kita gimana ya? Kita disuruh buat produk atau tapi pertamanya kita literasi dulu. Habis literasi kita buat produk. Habis gitu nanti kita post di social media and buat kayak promosi atau kayak sekedar ayo coba mampir ke Stelma Learning ini gimana sistemnya. Jadi menarik banget sih kalau aku. Terakhir nih ya buat kalian berdua. Kan di social media tuh banyak banget nih orang yang masih sering kayak membatasi hak kebebasan seseorang dalam berkreasi ya. Padahal kan sebenarnya bisa dibilang kita tuh punya kewajiban buat tidak membatasi hak kebebasan seseorang. Gimana nih tanggapan kalian berdua tentang mereka? Kalau pendapat aku nih, setiap orang kan punya pendapat masing-masing ya. Mungkin si orang itu antara dia diri atau gimana. Tapi balik lagi kepada diri kita sendiri, dengan adanya gitu kita nggak boleh nyerah gitu aja. Kita tetap harus fokus sama karya kita sendiri gitu loh. Sampai kita benar-benar bisa sukses gitu loh dengan hasil karya kita sendiri. Vita? itu sudah dijelasin Shelly semuanya. Memang tadi who don't ya, kamu kalau post apapun yang kamu mau kan kita kan juga nggak bisa ngelarang orangnya juga toh. Jadi mereka ya post ya sudah aku post, jadi kita sudah kayak nggak bisa apa-apa. Tapi kan netizen tetap aja yang ngomong kayak komen-komen kayak yang nggak baik banget gitu, kayak di videonya itu atau di post kayak oh itu kan nggak baik, jadi ngerusuh terus netizen kerjaannya. Tapi kan kita ya nggak tahu like how they feel about when they post that. Jadi mereka kayak lebih mementingkan dari pikirannya mereka sendiri sih. Jadi kita sebagai manusia ya harusnya nggak bisa memang nggak membatasi sih. Oke, thank you Vita and Sally udah udah mau mampir ke podcast kita. Udah mau kita ajak ngobrol banyak banget dan kita tanya-tanyain. Aku harap kalian sehat terus selama pandemi ini. Semoga makin lancar studinya. And buat yang nonton, thank you semua. See you again. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Semua, thank you juga. See you. Bye. Bye.